Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, setiap kita masing-masing punya cerita kehidupan. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang kita alami, kita hadapi, yang kita pikul di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan saudara, dari orang-orang yang memohon doa, dari orang-orang yang ingin konseling, saya melihat bahwa hari ini begitu banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran. Begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan itu terjadi saudara karena banyaknya tantangan, masalah, persoalan, beban yang dia hadapi. Ada beban ekonomi, ada beban masalah keluarga, ada beban persoalan yang lain. Dan mungkin saat ini setiap saudara juga memiliki beban sendiri, persoalan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hari ini beban itu membuat saudara hidup dalam kekhawatiran? Apakah beban dan persoalan itu hari ini membuat saudara hidup dalam kecemasan dan ketakutan? Saudara, jika kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, maka kita akan menderita dalam menjalani hidup ini. Maka damai tidak akan ada dalam kita menjalani hidup kita. Maka kita akan tersiksa dalam kita menjalani hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan di dalam kehidupan kita saudara. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Mungkin saat ini secara pikiran sulit untuk kita bebas dari kekhawatiran karena begitu kuatnya alasan yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Tetapi saudara, setiap orang juga punya masalah dan persoalan. Setiap orang juga punya beban dalam kehidupannya. Yang membedakan adalah bagaimana orang tersebut menjalaninya dan menghadapinya. Kalau kita hadapi masalah, persoalan, beban kita dengan benar, maka berkali-kali saya menegaskan bahwa masalah dan persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat jika kita hadapi dengan benar. Masalah dan persoalan itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat jika kita hadapi dengan benar. Semua orang di dunia ini juga punya masalah, persoalan, baik dia mengenal Tuhan, baik tidak mengenal Tuhan. Yang seharusnya membedakan adalah sekalipun kita
menghadapi masalah persoalan beban hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga. Tetapi kita menghadapinya dengan tidak khawatir, dengan tidak dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bagaimana supaya kita bisa mengalami itu, saudara? Itu yang akan kita belajar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 55, mulai ayat 17 sampai ayat 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 55 mulai ayat 17 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Di dalam konteks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan tentang beban yang dia alami dalam kehidupannya, tentang persoalan yang dia alami. Hidupnya begitu sulit, hidupnya begitu rumit, karena dikatakan di ayat 19 bagian B bahwa ada serangan orang berduyun-duyun melawan dia. Jadi ada orang yang berduyun-duyun, artinya banyak orang yang ingin mencelakakan dia, banyak orang yang ingin menjatuhkan dia. Itulah yang dialami oleh Daud, sang pemazmur ini, saudara. Kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Daud berkali-kali mengalami dia ingin dibinasakan. Kita bisa melihat, saudara, bahwa Saul ingin membunuh dia, lalu kemudian dia pergi ke satu suku untuk bersembunyi di sana. Malah suku itu mengkhianati dia dan akhirnya memberitahukan kepada Saul bahwa Daud bersembunyi pada mereka. Tetapi Tuhan menyelamatkan Daud. Ketika Daud selamat, dia juga pernah pergi kepada orang Filistin, karena selalu saja Saul ingin membunuh dia. Dia meniti karir bersama dengan orang Filistin. Baru saja karirnya menanjak, orang Filistin akhirnya memecat dan mengusir dia tanpa alasan. Artinya Daud ini, saudara, menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan. Berkali-kali dia ingin dibunuh, dibinasakan, dan begitu banyak musuh-musuh yang harus dia alami, yang dia hadapi. Itu sebabnya dia gambarkan, saudara, bahwa berduyun-duyun orang ingin membinasakan dia. Berduyun-duyun musuh ingin membinasakan dia. Itu artinya dari berbagai sisi, dari berbagai arah datang musuh untuk melawan dia. Mungkin itu juga yang kita alami, saudara alami saat ini. Ada masalah, persoalan dari berbagai sisi, dari berbagai arah yang datang menerpa kehidupan saudara.
Sehingga hidup saudara terasa terhimpit, hidup saudara terasa sesak, beban saudara berat, hidup saudara begitu rumit, saudara. Mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Itu jugalah yang pernah dialami oleh Daud, yang dia jelaskan, yang dia saksikan di dalam Mazmurnya ini, saudara. Tetapi dalam semuanya itu, dia berkata bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Itu dia tegaskan di ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran, saudara. Sekalipun begitu banyak alasan yang membuat kita bisa dikuasai oleh kekhawatiran, membuat kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Ada begitu banyak alasan mungkin. Tetapi Tuhan tidak ingin saya dan saudara dikuasai oleh kekhawatiran. Dia tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Dia ingin kita bebas dari segala kekhawatiran. Dan itu juga yang dialami oleh Daud dalam beban, dalam persoalan, masalah yang menyerang dan menghimpit dia. Dia bebas, saudara. Dia bebas. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, yang pertama kita lihat di sini, pertanyaan pertama adalah bagaimana Daud, apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran, saudara? Di ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tidak dikuasai oleh kecemasan? Dia serahkan khawatirnya kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Bahwa ada banyak hal yang mengkhawatirkan, dan memang benar-benar dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu. Tetapi dalam dia merasakan dan mengalami kekhawatiran itu, dia serahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dia serahkan segala khawatirnya kepada Tuhan. Dia serahkan, saudara. Beban kekhawatiran itu menindih, tetapi dia serahkan kepada Tuhan. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menyerahkan segala khawatir saudara kepada Tuhan, ataukah hari ini saudara sedang memikul segala beban dan kekhawatiran itu, malah saudara sedang menambah-nambah kekhawatiran itu dalam hidup saudara? Seharusnya yang kita lakukan adalah supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya ingin menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Saya tidak mau disiksa. Saya tidak mau menderita hidup dalam kekhawatiran. Saya mau serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Kita melihat, saudara, bagaimana cara Daud menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Di ayat 17, dia menyaksikan bahwa, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Dalam beban persoalan yang datang dari berbagai sisi, dalam situasi rumit, hidupnya terhimpit, bebannya menindih. Dalam situasi yang demikian, dia serahkan kekhawatirannya kepada Tuhan dengan cara berseru dan memohon di hadapan Tuhan. Itu yang dialami, itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana sehingga dia bebas dari kekhawatiran, bagaimana sehingga dia menang dari segala kekhawatiran, karena dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan. Tentu saja yang dia serukan adalah segala beban persoalan yang menindih kehidupannya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu bebas dari segala kekhawatiran, maka serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan cara saudara berserah kepada Tuhan yaitu dengan cara berseru, berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita berserah kepada Tuhan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, untuk kita bebas dari segala kekhawatiran. Hiduplah dalam doa.
Hiduplah dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dia Allah yang memperhatikan saudara. Dia Bapa kita, dan saya dan saudara begitu berharga bagi Dia. Bahkan segalanya Dia relakan untuk Dia korbankan bagi setiap kita, saudara. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berdoa dan berseru, tolong kami Bapa. Tolong saya ya Tuhan. Apa yang sedang saudara alami, saudara sedang sakit, mari datang kepada Bapa, berseru kepada Dia, katakan, Tuhan tolong anakmu ini, sembuhkan anakmu ini. Tolong anakmu ini, angkat segala beban persoalan anakmu ini. Tolong anakmu ini ya Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan. Jika itu yang kita lakukan, saudara, maka saudara akan mengalami, begitu saudara selesai berseru dan berdoa kepada Tuhan, hidup saudara terasa lega, tenang, dan tentram. Kekhawatiran sirna dari kehidupan saudara. Jadi saudara, bagaimana cara kita bebas dari kekhawatiran? Yang pertama, berserulah kepadanya. Lalu kemudian ayat yang ke-24 di sana dikatakan, tetapi Engkau ya Allah, Engkau menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Saudara, Daud menegaskan bahwa orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sekalipun sepertinya untuk sekian lama waktunya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka berhasil, hidup mereka tentram, hidup mereka sepertinya begitu baik. Tetapi tahukah saudara bahwa mereka itu akan dijerumuskan oleh Tuhan. Mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan firman Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan mencapai setengah dari umurnya. Artinya berkat yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi mereka tidak akan dipenuhi bagi mereka, tidak akan mereka alami. Kenapa saudara? Karena mereka hidup dalam kefasikan. Tetapi Daud berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, ada orang yang hidup dalam kefasikan, tidak takut Tuhan, hidup mereka menjadi beban bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain, hidup mereka merugikan orang lain. Dan mereka akan menerima akibat dari semua yang mereka lakukan. Tetapi Daud berkata, sekalipun di dunia ini begitu banyak orang yang demikian, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Jadi cara Daud berserah kepada Tuhan adalah dengan dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Dia tidak ikut-ikutan dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam situasi yang dia alami, sekalipun begitu banyak orang yang hidup di luar Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja, hidup mereka sukacita saja, tetapi akhirnya Daud sadar bahwa Tuhan akan membinasakan mereka, Tuhan akan menjerumuskan mereka. Tetapi dia berkata, aku percaya kepada Tuhan. Jadi cara berserah kepada Tuhan supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, percayalah kepada Dia. Percayalah bahwa Dia sanggup menolong saudara. Percayalah bahwa Dia berkuasa untuk menolong saudara. Saudara, apakah saat ini misalnya kalau ada anak saudara masih kecil, lalu kemudian dia sedang mengalami ketakutan oleh karena melihat sesuatu, oleh karena alasan tertentu, bagaimana pengaruhnya jika saudara hadir di sana dan memeluk kehidupannya, memeluk dia? Maka dengan seketika segala ketakutan itu akan sirna. Segala kekhawatiran itu akan sirna dari dia. Dia akan tenang, damai, dan tentram saudara. Kenapa? Karena dia percaya bahwa saudara adalah Bapa yang sanggup dan berkuasa untuk melindungi dia, untuk menyelamatkan dia. Artinya apa saudara? Itu menjadi satu analogi bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup menolong kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita, maka kita akan damai dan tentram. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa saudara?
Sekalipun kita sudah beribadah, kita sudah berdoa, tetapi kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh percaya sebenarnya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ada banyak orang yang berdoa, memohon di hadapan Tuhan, tapi kemudian dia mulai mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang tidak benar. Ada begitu banyak orang yang sakit, dan kemudian ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan, minta kesembuhan. Bahkan minta topangan doa kepada pelayan, kepada hamba Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berobat ke dukun. Di video-video sebelumnya, saudara-saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya menemukan berkali-kali orang Kristen yang demikian. Dia minta doa, saya berdoa, saya menangis, mendoakan dia. Tapi kemudian dia berdukun. Sehingga akhirnya sembuh pun dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia, apakah kuasa Tuhan ataukah karena kuasa kegelapan itu yang sedang menipu dia dengan kesembuhan. Itu sebabnya saudara seringkali tidak terjadi kesembuhan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan banyak orang, di mana dia berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sebenarnya sanggup menyembuhkan dia. Nah, saudara, satu kali saya punya pengalaman, saudara, di mana ada orang yang meminta doa kepada saya. Lalu kemudian dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya mendoakan dia. Tetapi betapa kagetnya saya. Betapa kagetnya saya, saudara, ketika satu saat ada keluarga dukun yang berkata bahwa si Anu itu kemarin kulihat berobat ke si Anu. Yang dia maksudkan tempat berobat itu adalah keluarganya yang dukun. Betapa kagetnya saya, orang ini minta doa, orang ini minta dukungan doa supaya dia disembuhkan, tapi di sisi lain dia juga berdukun. Itu satu bukti bahwa sekalipun dia berdoa, beribadah kepada Tuhan, dia tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Hal yang bertolak belakang terjadi, saudara, adalah bapak saya. Itu jadi satu contoh yang luar biasa, di mana saya masih mengingat ketika saya masih kecil, saudara. Dia ini, bapak saya ini sebenarnya bisa dibilang bukan orang yang rajin beribadah pada waktu itu. Bukan orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Satu kali dia mengalami satu penyakit yang aneh, di mana di dalam betisnya muncul bisul, saudara. Tetapi bisul ini makin parah dan makin parah. Bahkan akhirnya berlobang kaki ini, saudara. Lalu kemudian diobati, sekian lama waktunya, tidak sembuh dan tidak berkurang, malah makin parah. Lalu kemudian orang-orang mulai berkata, itu penyakit lain itu. Orang-orang mulai berkata bahwa kayaknya itu penyakit karena dibuat-buat orang itu, karena santet lah, karena inilah, karena itulah. Lalu orang-orang mulai memberi saran. Di sana ada dukun yang terkenal, ada dukun yang dikenal sebagai dukun yang sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan ini dan itu. Saya salut dengan jawaban bapak saya. Dia orang Kristen, dia bergereja, tetapi pada waktu itu sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh bergereja, tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tetapi tahu saudara apa yang menjadi jawabannya? Dia berkata, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati daripada saya berdukun. Wow, itu jawaban yang luar biasa, saudara. Dia berkata bahwa lebih baik saya mati karena penyakit ini daripada saya berdukun. Padahal pada masa itu dia belum benar-benar cinta Tuhan. Dia belum setia sungguh-sungguh beribadah, tapi dia punya iman seperti itu. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya setia beribadah, kelihatannya terlibat pelayanan, tetapi ternyata masih berdukun juga. Tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa supaya saudara tidak dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, supaya saudara tidak disiksa oleh kekhawatiran dalam kehidupan saudara, maka serahkanlah hidup saudara, serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan.
Bagaimana caranya saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara? Berserulah kepadanya dalam segala situasi kondisi, dan percayalah kepadanya dalam segala situasi dan kondisi. Percaya bahwa dia sanggup menolong saudara. Kalau seorang anak ketika bapaknya hadir, dia begitu tenang dan tentram sekalipun ada bahaya di depan, ada ketakutan di depan, karena dia percaya kepada bapaknya sanggup melindungi dia, maka dia akan tenang. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dalam situasi sulit yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, kalau memang saudara sungguh-sungguh percaya kepada dia, maka saudara tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan saudara. Lalu kemudian pertanyaan terakhir yang saya ingin kita lihat jawabannya saudara adalah, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita jika kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan dengan percaya kepada Dia? Apa yang akan Dia lakukan kepada kita saudara? Kita melihat bersama di ayat 17, Dia berkata, "Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku." Saudara, yang pertama yang akan Tuhan lakukan jika saudara berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Dia, maka yang pertama yang akan Tuhan lakukan adalah Dia akan mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan saudara. Allah akan menyelamatkan saudara. Dia akan mengerjakan keselamatan baik dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, baik untuk kehidupan yang kekal. Jika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dunia ini, saudara akan mengalami Tuhan menyelamatkan saudara. Jika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat saudara, Dia akan melindungi saudara, Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara, maka saudara akan melihat bahwa saudara akan mengalami keselamatan yang kekal saudara. Saudara akan mengalami Tuhan mengerjakan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, supaya saudara mengalami keselamatan. Saudara, jika kita tidak mengalami keselamatan, apa gunanya semuanya ini? Apa yang kita miliki, apa yang kita lihat, apa yang ada pada kita hari ini, saudara, semuanya akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa di sana. Bahkan, kalaupun misalnya ada yang kita bawa, maka sebenarnya itu berbahaya. Atau mungkin ada orang yang ada keluarga yang menaruh sesuatu ke dalam peti kita satu saat nanti. Saya yakin tidak akan ada barang-barang berharga yang akan ditaruh di sana. Artinya apa? Kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Kalau kita tidak memiliki keselamatan, apa yang akan terjadi? Kita ke neraka sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, saudara. Wow, menyedihkan sekali jika kita masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Oleh karena kita berjuang untuk dunia ini, padahal kita tidak akan membawa apa-apa dari dunia ini. Satu kali saudara, saya menguburkan orang yang meninggal. Jadi pada waktu itu acara liturgi gereja, dalam acara penguburan itu saudara, sebelum acara liturgi saya melihat yang meninggal ini adalah seorang anak muda. Saya melihat bapaknya menangis dan menangis. Dan karena di daerah, waktu itu saya masih merintis saudara, karena di daerah ini masih begitu kuatnya paham okultisme dan belum beragama, masih begitu banyak orang belum beragama saudara. Jadi pada waktu itu saya melihat, begitu dia menangis, bapaknya ini menangis, lalu kemudian akhirnya sambil menangis terseduh-seduh, dia mengambil dompetnya, lalu dia keluarkan uang 50.000 dari sana saudara. Dan akhirnya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia masukkan uang 50.000 itu ke dalam peti. Pikiran saya waktu itu ketika dia taruh uang 50.000 itu ke dalam peti, dia berpikir bahwa ini akan menjadi jajanmu. Dia sedang berkata kepada anak ini, itu jajanmu nak. Dia kasih 50.000. Pada waktu itu mungkin sekitar tahun
2005, 2006, mungkin sekitar itu saudara. Sudah sangat lama. Dan akhirnya selesailah acara adat, sehingga akhirnya diserahkan kepada saya untuk melaksanakan liturgi. Lalu saya laksanakan liturgi, saya berkhotbah dan sebagainya. Dan kemudian sebelum peti ditutup, saya memberi pesan kepada keluarga, sebentar lagi peti ini akan ditutup dan di kuburan tidak akan dibuka lagi. Lalu saya berkata, kalau saudara merasa ada sesuatu yang perlu ditaruh ke dalam, silakan ditaruh. Tapi kalau saudara merasa ada sesuatu yang harus dikeluarkan dari dalam peti ini, silakan diambil dan dikeluarkan, dan peti akan segera ditutup. Dan saudara, apa yang terjadi pada waktu itu saudara? Akhirnya bapak ini mengulurkan tangannya kembali ke dalam peti. Lalu kemudian akhirnya dia mengambil selembar uang 50.000 yang tadi dia taruh ke dalam. Saudara, ketika aku lihat itu, aku merinding saudara. Merinding karena apa? Aku bayangkan bahwa ternyata kita tidak akan membawa apa-apa. Kita tidak akan membawa apa-apa. Ya, memang di sana tidak perlu uang, saudara, dan tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya memang. Tetapi ketika seorang ayah menaruh uang 50.000 ke dalam peti, dan kemudian ayah yang sama mengambilnya kembali, itu menjadi satu gambaran bahwa kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, uang 50.000 pun itu terasa rugi bagi keluarga untuk meninggalkannya kepada kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara sudah mengalami keselamatan, dan keselamatan itu akan terjadi, akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara ketika saudara sungguh-sungguh berseru kepada Dia, ketika saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itu sebabnya saat ini saya menegaskan kepada saudara, pastikan saudara adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan itu saudara, pastikan itu. Lalu kemudian yang kedua yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Dia, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Yang kedua yang akan Dia lakukan di ayat yang ke-19 di sana dicatat, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin mencelakakan pemazmur ini. Ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan dia. Tetapi ketika dia serahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, kecemasan atas semua situasi itu, dengan cara dia berseru kepada Tuhan, dengan cara dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka yang terjadi saudara adalah Tuhan membebaskan dia dari semua niat jahat, dari semua keinginan orang yang ingin membinasakan dia. Tuhan bebaskan dia. Saudara, hari ini mungkin ada begitu banyak masalah yang menghimpit saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan, karena Tuhan ingin membebaskan kehidupan saudara dari segala himpitan masalah persoalan. Tuhan mau membebaskan saudara dari segala beban persoalan yang menindih saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Tuhan mau membebaskan saudara. Saat ini saudara, mungkin saudara berkata, hidupku begitu berat, hidupku terasa dihimpit dari berbagai sisi. Pertanyaannya, maukah saudara bebas? Tuhan ingin saudara bebas dari sana. Tuhan ingin saudara bebas dari himpitan itu. Tapi bagaimana supaya kita mengalami kebebasan? Serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Berseru kepada Dia dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, di ayat 23 di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau.
Berikutnya yang akan Tuhan kerjakan jika kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, saudara. Dia menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia akan memelihara saudara, mencukupkan segala kebutuhan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Dia berkata, kalau burung di udara saja dipelihara, apalagi engkau. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Artinya apa? Tuhan mau menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Dia menjamin kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah kita merindukan pemeliharaan, kecukupan daripada Tuhan? Kalau kita merindukan kecukupan, pemeliharaan berasal dari Tuhan, maka serahkanlah segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan dengan berseru kepada Dia, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Jangan khawatir. Dia pasti akan memelihara kita, saudara. Sekalipun sepertinya begitu sulit saat ini, sekalipun sepertinya semuanya serba sulit saat ini, jangan takut. Allah akan membebaskan saudara. Allah akan memelihara saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, masih di ayat 23, dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara tidak diabaikan oleh Tuhan. Dia peduli kepada saudara. Mungkin orang-orang lain sudah mengabaikan saudara karena situasi saudara, karena masalah yang saudara alami, karena beban yang menindih kehidupan saudara. Mungkin orang-orang sudah mengabaikan saudara, tetapi Dia tidak akan pernah mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara, Dia memperhatikan saudara, Dia menyayangi saudara. Dia berkata, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita tidak dibiarkannya goyah, saudara. Dia akan menopang kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tidak dibiarkannya kita berada di lembah masalah persoalan. Tidak dibiarkannya kita terjerat dan dihimpit oleh masalah dan persoalan kehidupan kita. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi kita jika kita berserah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Di mana hari ini kita sudah merenungkan bahwa Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Tuhan tidak ingin kita dikuasai oleh kekhawatiran. Dan bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana cara saudara menyerahkan segala kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Berserulah kepada Dia. Serahkan, doakan segala masalah persoalan saudara. Dan percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Dan kemudian apa yang akan Tuhan lakukan jika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia dengan berseru dan percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Dia akan menyelamatkan saudara. Sekalipun bahaya, sekalipun apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, ada Tuhan yang akan menyelamatkan saudara. Lalu kemudian Dia akan membebaskan saudara. Lalu kemudian Dia akan memelihara saudara. Dia tidak mengabaikan saudara. Dia peduli kepada saudara ketika saudara berserah kepada Dia. Tuhan menjamin saudara. Tuhan menjamin bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia memperhatikan kita.
Itu sebabnya jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari alami janji firman Tuhan, jaminan firman Tuhan bahwa Dia menyelamatkan, Dia membebaskan, Dia memelihara, Dia peduli kepada kita. Dengan kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama saat ini Tuhan. Di mana firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami tidak hidup dalam kekhawatiran. Dan firman-Mu mengajar kami supaya kami berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dengan cara berseru, berdoa kepadamu, dengan cara percaya sungguh-sungguh kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami sudah belajar bahwa jika kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, Engkau Allah yang akan menyelamatkan, Engkau Allah yang akan membebaskan, Engkau Allah yang akan memelihara, dan Engkau Allah yang peduli dan tidak mengabaikan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh-sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan ini. Berkati mereka, ajar mereka menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah mereka mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa, dalam pergumulan mereka. Kami akan bersepakat bersama berdoa kepadamu. Teruslah hadir di tengah kami, menjawab kami, melawat kami, menjamah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan.
Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak
anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan
sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil.
petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan
bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja,
Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus, haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus.
bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu
terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur.